Halo seluruh, selamat datang di channel gua. Karena konten di channel gua banyak, lu cek aja playlist di channel gua. Ada alur cerita film, cerita horor, tutorial, unboxing, mukbang, video nggak jelas. Dah lah, langsung aja tonton videonya. Tapi tong hilapnya, subscribe dulu. Yuk, gaskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Guntur di konten ngulik PS2. Oke, di konten kali ini, di konten ngulik PS2 kali ini, gua mau compare lagi. Bukan compare ya, bahasanya apa ya? Versus lagi lah, kayak videonya, kayak video sebelumnya yang PS2 harddisk sama PS2 kaset gitu. Gua mau bikin video kayak gitu lagi. Cuman sekarang perbandingannya itu antara PS2 Slim dan PS2 Fat. Jadi lu bisa mutusin kalau lu mau beli PS2, lu mau beli yang Fat atau mau Slim gitu kan. Nah, sekarang ini gua mau kasih tahu kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, buat kali ini kita mulai aja perbandingannya. Jadi buat tamat ngomong. Oke, yang pertama PS2 Fat. Kelebihannya itu dia lebih tahan banting. Kenapa lebih tahan banting? Karena si bodinya, si body PS2 Fat ini dia lebih tebal atau ya lebih proporsional lah dibanding PS2 Slim. PS2 Slim itu dia lebih ringkih. Jadi kalau ketekan dikit aja bisa langsung retak gitu, bisa langsung patah gitu. Beda, ya nggak langsung patah juga sih. Maksudnya lebih ringkih aja gitu. Jadi si PS2 Fat ini lebih kuat dibanding PS2 Slim itu. Terus kelebihan yang kedua, PS2 Fat itu lebih kuat di segi mesin. Kenapa gue bilang lebih kuat di segi mesin? Karena si PS2 Fat ini kan bodinya gede ya. Jadi si komponen-komponen dalam PS-nya itu dia lebih renggang. Nah, lebih renggang itu dibanding PS2 Slim yang lebih rapat komposisi partnya gitu kan. Jadi ya otomatis si PS2 Fat ini dia lebih kuat dibanding, karena si sirkulasi udaranya yang di dalam PS ini, dalam PS2 Fat ini jadi lebih lancar aja gitu. Jadi nggak gampang overheat dibanding PS2 Slim yang begitu rapat gitu komponen di dalamnya gitu. Kalau PS2 Fat itu dia kan bodinya gede, jadi lebih ada udara yang bisa selap-selip ke bagian komponen mesinnya gitu. Jadi dia lebih tahan untuk pemakaian lama gitu. Nah, terus kelebihan PS2 Fat, dia durasi pakainya, durasi mainnya itu dia lebih lama dibanding PS2 Slim. Kenapa? Ya karena udah gue jelasin tadi, sirkulasi udaranya itu lebih bagus. Dan kekuatan mesinnya itu, balik lagi kekuatan mesinnya. Kalau kekuatan mesin PS2 Fat itu pokoknya dia lebih kuat lah dibanding PS2 Slim gitu, yang gampang panas gitu kan. Kenapa PS2 Fat itu lebih bisa dipakai lama? Karena si PS2 Fat ini ada kipas pendingin atau fan cooling, apa ya namanya? Pokoknya fan cooling lah, kipas pendingin gitu untuk si bagian mesin si PS2 Fat ini. Nah, jadi si PS2 Fat ini dia akan tetap adem walaupun dipakai lama. Nah, untuk PS2 Slim sendiri yang gue tahu ya, durasi maksimalnya itu biasanya sih di 4 jam gitu, di 4 jam. Nah, kalau udah 4 jam itu biasanya si PS2 itu agak-agak nggak bermasalah juga sih. Bisa membuat mesinnya bermasalah gitu kalau keseringan main di atas 4 jam untuk PS2 Slim. Untuk PS2 Fat dia durasinya lebih lama lah, makanya si rentalan PS kebanyakan pakainya PS2 Fat karena sistem coolingnya lebih bagus gitu kan. Di PS2 Slim ada fan coolingnya, ada kipas pendinginnya, cuman kecil, nggak terlalu mengaruh gitu. Nah, saran gua kalau lo beli PS2 Slim, si PS2 ini lo beli fan buat laptop gitu kan. Apa sih yang buat cetakan yang ada kipasnya gitu, lu taruh di atasnya gitu supaya si PS2 ini lebih adem aja gitu, nggak gampang overheat. Oke, selanjutnya yang keberapa gua nggak tahu. Nah,
Selanjutnya, kelebihan PS2 Pad. PS2 Pad itu dia bisa pakai mode chip metric. Kalau PS2 Slim kayaknya, setahu gua PS2 Slim itu nggak bisa dipakai metric. Setahu gua. Nah, coba lu komen di bawah kalau misalnya gua salah ya. Nah, yang selanjutnya, PS2 Pad itu bisa pakai hard disk internal lewat media network adapter gitu. Sedangkan di PS2 Slim dia nggak bisa pakai hard disk internal karena dia nggak ada slot buat naro si hard disknya gitu kan. Terus di PS2 Slim itu nggak ada network adapter. Nah, PS2 Slim bisa pakai hard disk eksternal. Nah, tapi kecepatan bacanya itu nggak akan secepat hard disk internal. Kenapa? Karena media bacanya hard disk eksternal gitu, maupun mau yang pad ataupun yang slim, itu lewat port USB. Nah, port USB-nya bawaan PS2 itu masih USB 1.1. Nah, yang kecepatannya nggak terlalu kencang-kencang amat. Beda kasusnya kalau lu pakai network adapter. Kalau lu pakai network adapter itu bakalan minim error, dan nggak minim juga sih, kadang sering juga error. Maksudnya untuk kecepatan baca lebih cepat gitu. Di cutscene juga nggak banyak game yang patah-patah. Kalau misalnya lu pakai hard disk eksternal, dia lebih gampang patah-patah di game maupun di cutscene-nya. Oke, kita bahas kekurangannya ya. Kekurangan PS2 Pad, bodinya gede, nggak praktis, dan ribet dibawa kemana-mana gitu. Dan lebih berat aja, lu kalau misalnya nata di meja juga ganggu aja gitu di mata. Kecuali lu PS-nya PS5, anjir itu nggak apa-apa. Kalau PS2 kan agak gimana gitu. Kekurangan yang lainnya, udah sih anjir, segitu aja sih kekurangan PS2 Pad kayaknya. Soalnya gue cari-cari kekurangannya, apalagi cuman itu yang gue rasain sih. Soalnya nggak ada lagi. Coba lu tulisin di kolom komentar apa kekurangan PS2 Pad lagi gitu kan. Kita sharing aja. Kita mah berbagi ilmu aja gitu, berbagi pengalaman, oke? Sekarang kita bahas PS2 Slim. Karena tadi gue bahas kelebihan dulu, sekarang di PS2 Slim gue bahas kekurangannya dulu. Gak tau kenapa gue ngaco aja lah. Tapi sebenarnya udah gue sebutin juga sih kekurangannya tadi pas jelasin PS2 Pad, tapi ya nggak apa-apa lah, gue jelasin sekali lagi. Kekurangan PS2 Slim, bodinya itu lebih ringkih. Ya udah gue jelasin sih tadi, tapi ya nggak apa-apa lah. Bodinya lebih ringkih, rentan sama tekanan gitu kan. Lu tekan dikit aja langsung retak. Nggak langsung retak juga sih, maksudnya pasti denger suara kerkak gitu kan. Itu udah ngeri aja kayak gitu aja. Terus jarak part mesinnya bagian dalam rapat. Jadi sirkulasi udara di dalam PS-nya itu kurang. Jadi kebanyakan PS2 Slim itu jadinya overheat gitu. Cuman nggak tahu juga sih, gue belum pernah ngalamin overheat di PS2 Slim gue sih. Mungkin karena gue jarang main juga kali ya. Terus durasi permainan PS2 Slim yang gue baca-baca sih ya, itu maksimal di 4 jam. Bagusnya itu lu mainin di 2 jaman gitu kan. Nggak bisa lebih. Maksudnya nggak bisa lebih tuh, lu bisa main lebih dari 4 jam. Cuman resikonya mesin PS lu gampang rusak gitu ya, karena overheat tadi gitu kan. Kecuali lu kasih pen tambahan di bawahnya, mungkin itu akan meminimalisir kerusakan gitu kan. Ya gitulah. Oke, kekurangannya segitu aja kali ya, nggak ada lagi. Soalnya udah gue sebutin juga pas gue nyebutin kelebihan PS2 Pad. Nah, sekarang kelebihan dari PS2 Slim. PS2 Slim bodinya ringan, gampang dibawa kemana-mana, dan lebih praktis dari segi body ya, dibanding PS2 Pad yang ribet, gede, dan berat gitu kan, naruhnya juga makan tempat gitu. Terus kelebihan yang kedua, yang buat teliti sih, harganya kalau nggak salah PS2 Slim itu lebih murah, nggak tahu kenapa dah. Atau gua salah ya? Setahu gua sih PS2 Slim itu lebih murah. Coba kalau gua salah lu komentar di bawah. Menurut lu PS2 Slim itu lebih murah, lebih mahal sih? Setahu gua sih lebih murah PS2 Slim. Oke, yang selanjutnya, tentu teknologinya lebih update dari PS2 Pad, karena PS2 Pad itu seri pertama gitu kan. Dibanding PS2 Pad,
mungkin teknologinya lebih update, bukan mungkin ya, emang lebih update aja gitu kan, software segala macam lebih update gitu dibanding PS2 Pad. Karena PS2 Pad itu kan produk paling pertama muncul gitu kan. Udah sih segitu aja anjir. Oke, mungkin kita rangkum aja kali ya biar lebih jelas. Kelebihan PS2 Pad itu dia lebih tahan banting dibanding PS2 Slim. Bodinya lebih kuat dibanding PS2 Slim. Pilihan tempat baca harddisknya lebih banyak gitu kan. Maksudnya itu di PS2 Pad ini bisa lu pakai harddisk eksternal atau pakai harddisk internal. Sedangkan PS2 Slim cuman bisa pakai eksternal kalau misalnya lu pakai harddisk. Terus kelebihannya lagi si PS2 Pad ini jarak mesinnya itu lebih gede gitu kan, lebih jauh gitu, lebih renggang, jadi sirkulasi udaranya lebih bagus. Udah itu aja. Dan kekurangan PS2 Pad yang gue temuin sih sampai saat ini cuman di body yang gede, berat, dan ribet kalau lu bawa-bawa, terus makan tempat. Udah itu aja sih kekurangan yang gue tahu. Coba kalau lu tahu kekurangan yang lainnya, coba lu komen di bawah. Nah, untuk PS2 Slim, kelebihannya itu lebih praktis, lebih nggak makan tempat, lebih simple kalau lu bawa kemana-mana. Harganya lebih murah kalau gua nggak salah, teknologinya lebih update. Udah itu aja yang gua tahu ya. Kalau lu mau tambahin di bawah. Kekurangannya, bodinya lebih ringkih, gampang retak gitu kan. Mesinnya lebih cepat panas, gampang overheat. Media bacanya cuman lewat USB doang. Otomatis lu cuman bisa pakai harddisk eksternal. Sedangkan di PS2 Pad lu bisa pakai harddisk internal. Yaudah segitu aja video gua kali ini. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya ya. Kalau ada manfaatnya lu coba like, subscribe, dan sebarin video gua kalau bermanfaat. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Lu mau dislike juga nggak apa-apa. Gua mah nggak sakit hati. Tapi ya usahain subscribe lah. Terus jangan lupa follow juga sosmed gua ada di Instagram dan di Twitter. Gua Facebook ada sih, cuman gua jarang pakai. Jadi yang aktif itu biasanya gua di Instagram buat lihat yang lucu-lucu, dan di Twitter buat lihat yang aneh-aneh. Tahu kan Twitter kan nggak ada batasan ya. Ya itulah. Oke, segini aja video gua kali ini. Jangan lupa makan biar nggak lemes, dan jangan lupa napas biar nggak mati. Oke, see you on the next video.